Selamat sore saudara-saudara sekalian, para pembaca historia dan para penikmat video-video historia. Bersama saya hari ini Patrick Matanasi dalam acara kita Dialog Sejarah. Sebelum kita ke tema kita, mungkin ada banyak orang sudah menjadi anggota Paskibraka begitu ya. Tapi dalam sejarah Indonesia, orang yang akan kita bicarakan hari ini adalah orang yang mungkin bagi banyak orang itu layak disebut sebagai Paskibraka pertama Republik Indonesia. Beliau adalah Abdul Latif Hendraningrat. Hari ini kita akan membicarakan Abdul Latif Hendraningrat dalam dialog sejarah dengan judul Latif Hendraningrat Sang Pengibar dalam Proklamasi 17 Agustus 1945. Dan dialog sejarah ini adalah edisi dari Jas Merah. Jangan sekali-sekali meninggalkan sejarah. Bersama kita telah hadir Bapak Citroseno. Beliau ini adalah putra dari Abdul Latif Hendraningrat yang mengibarkan bendera merah putih dalam acara Proklamasi Kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus 1945 yang diadakan di depan rumah Bapak Insinyur Soekarno. Mungkin banyak teman-teman sekalian pernah melihat foto. Di situ ada apa ya? Jadi setelah upacara proklamasi dalam sebuah foto yang diambil oleh fotografer yang nama belakangnya Mendur, Franz Mendur. Nah, jadi dalam foto itu ada seorang dengan seragam tentara, dia mengibarkan bendera itu. Dia dibantu oleh seorang pemuda yang bernama Suhut ya, kalau tidak salah Pak ya. Nah, ini adalah peristiwa bersejarah gitu ya. Dan ya mungkin beberapa tahun terakhir ini ada orang yang mengaku-ngaku, ya tapi sebenarnya fakta sejarah sulit dibantah begitu ya. Nah, jadi kita langsung aja nih ke Pak Citroseno begitu. Nah, terkait dengan pengibaran bendera di tahun 45 itu Pak. Apa aja sih yang Pak Latif pernah ceritakan kepada Pak Seno atau anak-anak yang lain terkait pengibaran bendera merah putih dalam acara proklamasi itu Pak? Ya, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan ya. Jadi ceritanya itu tentunya kebanyakannya kadang-kadang tidak secara menyeluruh, tapi sepintas-sepintas. Tapi kadang-kadang juga kalau ada waktu, beliau menceritakan semuanya gitu ya. Karena saya juga belum lahir waktu itu mungkin. Jadi ya dari cerita dari ayah saja. Nah, jadi pertama kali adalah pada peristiwa itu kebetulan memang sedang bertugas di Jakarta ya, diberi tugas di Jakarta untuk mewakili atau menggantikan komandannya Pak Kasman Singodimojo yang sedang pergi ke Bandung kalau nggak salah waktu itu ya ceritanya. Nah, Bapak itu sebagai komandan kompi, jadi di bawah batalion kan ada kompi banyak. Benar. Nah, sebagai komandan kompi, tapi yang tertua, yang paling senior ya, gitu. Paling senior ya, Pak. Kelahiran 1911 kalau 11 ya. Sehingga semuanya dilihat secara keseluruhan bahwa ini yang paling senior ya, itulah yang mewakili komandan batalion gitu ya, gitu. Pertama itu. Kedua, tugasnya sebetulnya mengamankan atau persisnya ya mengawal proklamasi sebetulnya. Jadi mengamankan jalannya proklamasi dan mengawal Bung Karno, Bung Hatta sekaligus sehingga berjalan dengan lancar. Nah, kalau mengenai pengibaran itu sebetulnya waktu itu mungkin gini ya. Jadi belum ada panitia lah. Jadi belum ditunjuk siapa gitu. Spontan gitu Pak. Jadi spontanitas. Tapi kenapa waktu itu baki yang dibawa oleh seorang pemudi gitu ya, membawa merah putih, dan seorang pemuda itu Suhut namanya.
itu justru langsung menghampiri kepada Pak Latif ya. Ke arah Pak Latif. Ke arah Pak Latif memberikan itu, kemudian juga yang lain mungkin Bu SK Trimurti juga ada di situ, tapi beliau menyerahkannya justru lebih baik seorang militer katanya gitu. Gitu. Ya mungkin supaya lebih tegas gitu atau gimana lah. Nah tapi ternyata sebetulnya kalau diperkirakan adalah bahwa pasti kalau misalnya Jepang datang gitu, yang mengibarkan itu yang dianggap biang keladi kan, jadi seolah-olah begitu. Itu yang menjadi masalah. Jadi beda lah gitu. Jadi kalau militer kan berani aja gitu. Ya mereka atau mati kan memang waktu itu prinsipnya. Sehingga langsung dinaikkan mengibarkan bendera merah putih itu. Kemudian Suhud itu yang pemuda pemuda itu langsung membantu. Nah, ini yang nanti di kemudian hari yang diaku-aku sebagai karena dia menghadapnya membelakangi kamera kan. Iya, di foto itu kebetulan ya. Jadi ngaku-ngaku itu yang Ilyas Karim itu ya mungkin. Saya juga nggak suka juga seperti itu karena kita tahu bahwa dari cerita Pak Latif itu menceritakan bahwa itu namanya Suhud gitu kepada kami. Jadi kami taunya cuma itu gitu. Jadi itulah antara lain mungkin yang peristiwa itu berlangsung dan Suhud itu juga yang turut membantu membuat tiang benderanya. Karena nggak mau pakai tiang bendera peninggalan penjajah, sampai bikin dari bambu, sampai talinya tali ijuk yang hitam itu. Yang penting pokoknya bendera naik gitu. Jadi udah benar-benar masih ini banget ya waktu itu kan sama, ya itulah semangatnya dulu kan masih itu sekali sama penjajah. Jadi tidak mau yang ada bau-bau jajahan gitu. Jadi spontanitas dan di luar skenario nih berarti. Skenario ya memang nggak ada panitia waktu itu, nggak seperti sekarang kan ada paskibraka segala macam. Sudah ada hitung-hitungannya nanti melangkah berapa langkah gitu kan sampai sedetail itu. Nggak ada. Tapi memang yang penting ya intinya merah putih berkibar, Indonesia Raya berkumandang dan kita merdeka. Baiklah. Nah ini jadi acara itu kan di Pegangsaan Timur 56 di rumahnya Insinyur Soekarno. Mungkin hari itu dia belum presiden ya Pak ya? Belum presiden ya. Nah Pegangsaan itu pos militer Jepang yang dikhawatirkan Pak Latif itu berada di Berlan teman-teman. Jadi Berlan itu kan dulu tuh terkenal sebagai kawasan militer dari zaman Hindia Belanda, zaman Jepang. Nah, Jepang juga menempatkan pasukan di situ. Jadi Pak Latif itu was-was gitu. Iya, betul. Ada cerita apa Pak terkait itu? Dia merasa takut atau gimana gitu? Iya, jadi nggak bisa seperti santai itu nggak bisa juga. Jadi selalu matanya tuh memandang ke jalan terus gitu. Iya. Cuman lebih tenang lagi karena ada barisan pelopor sama barisan berani mati itu. Itu sudah ditempatkan di belakang rumah, kemudian pelopor ada di depan gitu, sudah mengawal juga gitu, ikut mengawal. Sehingga mungkin itu agak tenang juga, sudah ada paling tidak pakai bambu runcing lah minimal bisa mencegah lah gitu. Yang penting jangan sampai gagal itu kan gitu. Jadi ya ada juga sih rasa-rasa cemas, was-was. Ya campur aduk juga sih sebenarnya. Begitu merah putih itu ya waduh kayaknya lega banget dan sebagainya. Mungkin maaf ya, jadi mungkin kalau saya ceritakan ini juga itu pas bulan puasa ya. Jadi bagi umat muslim melelahkan, itu melelahkan pertama dan tapi bersyukur lah gitu. Jadi bulan puasa kemudian hari Jumat lagi jadi hari Jumat. Jadi harus habis itu kan Jumatan dan sebagainya. Ya itulah tadi. Benar-benar. Jadi semacam ya anugerah lah gitu istilahnya juga. Banyak yang tahu tentara Jepang itu kan sering digambarkan itu kejam gitu ya. Jadi ya kalau mereka sudah nekat gitu ya. Waduh, itu bisa lautan darah tuh sekitar Pegangsaan mungkin Pak. Iya, kalau sampai kejadian. Jadi Pak Latif itu dia mengawasi situasi. Jadi mungkin tugas awalnya bukan ngerek bendera itu Pak ya. Nggak ada dalam panitia, nggak ada panitianya kan untuk gitu. Jadi dia datang ke situ untuk
memastikan semua baik-baik aja karena orang-orang yang ada dalam acara proklamasi itu juga ya sebenarnya sejak lama terkait dengan Pak Latif sendiri begitu. Iya. Oh ya Pak, ini terkait keluarga Pak. Itu omong-omong waktu era-era masa-masa pengibaran bendera itu Pak Latif tinggal di mana Pak ya? Ya kalau saya nggak dapat cerita yang hanya cerita bahwa ibu saya itu tinggalnya dulu di Kepu Selatan. Oh masih di rumah dekat rumah orang tua. Mertua. Ya. Jadi masih di rumah mertua, ya betul mertua. Mertua indah. Mertua indah. Anak baru satu waktu itu tahun 44 kan lahir yang anak pertama. Kakak saya itu yang tertua ya. Setelah proklamasi nih Pak. Nah, mungkin masa-masa setelah proklamasi. Iya. Itu apa aja yang apa aja yang dilakukan Pak Latif dan dari yang Pak Latif atau ibunya Pak Citro pernah ceritakan, itu Pak Latif berada di mana aja Pak setelah proklamasi itu? Jadi persisnya adalah bahwa setelah proklamasi kan terus kemudian merekrut yang pasukan militer-militer itu menjadi TNI kan awalnya gitu. Nah tapi saya mungkin bisa baca ya. Boleh, karena kadang-kadang saya takutnya nggak persis nanti setelah proklamasi karir militer melanjutkan. Itu jelas ya. Lanjut sebagai tentara ya. Jadi nggak terus keluar di peta ya teman-teman. Jadi peta, ya. Pak Latif ini sebelumnya adalah anggota Tentara Sukarela Pembela Tanah Air yang disingkat peta itu. Iya. Nah mereka ini dilatih oleh tentara Jepang gitu ya. Iya awalnya di Bogor betul, ya Pak ya. Betul ya di Bogor ya. Nah Abdul Latif sebagai orang yang punya background pergerakan nasional itu direkrut sebagai calon perwira dan kemudian menjadi Cudanco ya Pak ya. Oh iya. Cudanco itu komandan kompi. Komandan kompi istilahnya. Citro sudah sebutkan itu. Nah, monggo dilanjutkan Pak. Lalu kemudian dia masuk ke TNI Pak ya. Ke TNI ya. Nah pada waktu bergabung dengan TNI tentunya kita bisa tahu bahwa setelah merdeka terjadilah suatu perang yang mempertahankan kemerdekaan. Nah, jadi akhirnya gitu. Dan itu antara lain jadi panglima pertempuran divisi 6 kalau nggak salah. Divisi Narotama di Mojokerto. Itu fase gerilya pertama. Sekitar 46 47 ya. 47 48 lah di sini tulisannya. 47 48. Kemudian ini Komandan Militer Ibu Kota Yogyakarta. KMK Yogyakarta. Itu fase gerilya kedua, perang kemerdekaan 2, 48, 49 antara itu. Direktur kemudian setelah udah agak aman, Direktur Pusat Pendidikan Perwira Angkatan Darat 1951. Nah ini sekarang Atase Militer KBRI Manila ini sudah aman nih tahun 52. Setelah tentara Belanda pergi ini maksudnya. Ya. Terus Atase Militer KBRI Washington DC, USA 1955. Kemudian kayaknya lebih berkecimpung di semacam pendidikan itu diklat. Iya, diklat. Di sini dijadi Direktur Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat. Sesquad sekarang yang di Bandung itu 58. Pernah juga Sekretaris Militer Presiden RI. Jadi dekat memang dengan waktu itu Soekarno. 1959 waktu itu Soekarno ya. Kemudian terakhir golongan karya di BRGR golongan karya antara 60 65 sampai kemudian Rektor IKIP terakhir ya. Nah, ini kan pendidikan lagi, Rektor IKIP Jakarta 1965 1966. Nah, ini terus pecah G30 SPKI itu ya. Akhirnya terus pensiun 1966. Oke, baiklah. Ya, jadi, begitulah kurang lebih ceritanya. Yang dimaksud IKIP ini IKIP Jakarta Pak ya? IKIP Jakarta ya. Sekarang Universitas Negeri Jakarta. Ya, betul. Oke, jadi beliau kalau nggak salah rektor pertama kan Pak? Iya jadinya. Jadi, tapi kan dulu militer semua kan kebanyakan rektor itu. Nah ini menarik ini. Jadi Latif Hendraningrat ini kalau tidak salah pernah jadi guru di perguruan rakyat apa ya? Wah ya itu cerita sebelum ini nih, sebelum proklamasi. Oke, ini jauh sebelum proklamasi beliau itu seorang guru di perguruan rakyat. Dan ini adalah apa ya, perguruan rakyat itu kalau menurut saya bagian dari Pergerakan Nasional Bangsa Indonesia. Iya, sebenarnya di situ wadahnya justru. Nah, itu ada cerita apa Pak tentang perguruan rakyat ini? Iya, ini ada cerita tapi agak panjang nggak apa-apa ya.
Boleh Pak, boleh Pak. Enggak, Silakan, ini silakan. singkat cerita aja lah. Ah, Jadi awalnya kan karena anak dari seorang wedana kan, mm-mm. atau yang kakek saya berarti Muhammad Iya, Said Hendraningrat, itu kan Raden Mas, jadi ada keturunan bangsawan, mm-mm. sehingga menjadi wendana di Master Cornelis sekarang Jatinegara. Oke, Mr. Cornelis itu Master, iya, oke, makanya sekarang kan Master suka dipanggil. Itu Master Cornelis. nama lama Jatinegara itu Nama lama. teman-teman semua. Jadi dulu nama-nama daerah di Jakarta tuh berbeda dengan nama-nama daerah yang sekarang gitu ya. Dan Mister itu maksudnya daerah sekitaran Jakarta Timur atau Mister Cornelis tadi. Iya. Tunggu Pak, dilanjut lagi. Iya. Maaf. Jadi kemudian di situ sekolah dasarnya adalah di, waduh ini susah juga nih baca, Europes Lager School, Els gitu. Els ya di Jakarta. SD, Kemudian ini, SMP-nya melanjutkan ke Uitgebreid Lager Onderwijs, oke. Mulo ya, terus di Bandung, keturunan dari Bandung nanti mondok. Nah ini yang mulainya. Jadi Pak Latif itu mondok di rumah pamannya yang bernama Mr. Iskak Cokro Hadi Suryo. Oke. Berkawan akrab. Jadi ini Cokro Hadi Suryo bersaudara lah sama Muhammad Said Hendraningrat itu tadi. Kemudian berkawan akrab dengan tokoh-tokoh pergerakan kemerdekaan. Betul. Nah ini mulainya di sini, seperti Bung Karno dan Mr. Sunario. Jadi mereka lah yang mendapat dari situlah Latif mendapatkan pendidikan kebangsaan sebetulnya. Awalnya di situ. Dan terus ikut jadi kepanduan. Ya. Kan di kepanduan itu kan melatih juga untuk sedikit militerisme lah gitu, bukan militer, disiplin gitu-gitu lah maksudnya. Tertib gitu ya. Mungkin kepanduan itu teman-teman pramuka ya Pak. Pramuka sarang ya. Jadi dulu tidak ada istilah pramuka, tapi kepanduan. Kepanduan. Ya. Oke, setelah disitulah kemudian melanjutkan ke Malang. Sekolah di AMS, itu SMA-nya ya. Iya. Nah, yang betul-betul pergerakan itu pada waktu di Jakarta kembali itu masuk kan ke Rijkshogeschool, tapi nggak selesai. Iya. Dulu Fakultas Hukum ya. Iya. Dulu ada sekolah hukum namanya Rijkshogeschool, itu kalau nggak salah gedungnya Kementerian Pertahanan sekarang kira-kira. Itu adalah sekolah tinggi hukum. Kemudian sekolah-sekolah ini, sekolah hukum ini kalau kemudian sejarahnya berlanjut ke Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Iya, betul. Kemudian dilanjutkan karena nggak bisa membayar 3.000 gulden per tahun. 3.000 gulden, mahal ya. Jadi mungkin waktu itu udah mahal sekali. Akhirnya drop out, terus menjadi guru di sekolah antara lain perguruan rakyat dan Muhammadiyah. Oh, perguruan rakyat baru salah satu, ada Muhammadiyah juga. Serta di perguruan taman siswa. Oke, jadi di situ perguruan rakyat, Muhammadiyah, taman siswa juga, ini semuanya bagian dari pergerakan nasional juga. Nasional ya? Betul. Di situ jadi wadahnya tuh karena Bung Karno dan Bung Hatta pernah ngajar di situ juga gitu, sama aja. Kan Muhammadiyah ya Bung Karno ya kalau nggak salah. Pernah juga kok Pak Muhammadiyah, setahu saya. Iya, setahunya ya. Makanya dia sama-sama di situ. Terus tapi yang lainnya adalah awalnya tadinya Yong Yava. Iya. Yong Yava, tapi itu setelah ke Jakarta dia masuk Pemuda Suryawirawan. Yang ada di bawah naungan Partai Indonesia Raya, Parindra. Nah itu. Jadi pergerakan nasional sudah. Terus begitu ada peta itu, terus tertarik seragam-seragamnya. Ya kan lebih ini ya. Serem gitu. Ya artinya lebih sangar dan berwibawa lah gitu. Terus Latif berminat di kemiliteran akhirnya. Ya itu terus dilanjutkan sampai terus paling enggak 20 tahun ya berkarir sebagai perwira TNI Pak ya kira-kira. Iya, jadinya paling tidak. Nah, jadi sebagai bekas Cudanco atau kira-kira setara dengan kapten lah begitu ya. Karena Indonesia kekurangan perwira yang terlatih gitu. Iya. Nah, mau tidak mau Pak Latif nih naik kemudian langsung letnan kolonel. Kolonel ya pangkatnya waktu itu. Karena itu teman-teman, itu adalah zaman revolusi, sumber daya pemuda atau sumber daya perwira berkurang begitu ya. Jadi mau tidak mau yang sudah punya pengalaman kayak Pak Latif
naik gitu. Ya betul. Luar biasa. Oh iya Pak, di keluarga Pak Citro itu sebelum Pak Latif ada nggak yang terjun ke dunia pergerakan nasional, atau setidaknya kok bau-baunya seperti menentang pemerintah kolonial Hindia Belanda gitu Pak? Apakah kakek juga ya sebenarnya punya sentimen anti kolonialisme juga sebetulnya? Ya dulu kan mungkin belum kelihatan sekali ya. Bagaimanapun juga kan dulu ikut di pemerintahan juga sebelumnya kan. Jadi Wedana misalnya itu kan juga sudah ikut di pemerintahan kolonial. Tapi artinya kan itu tidak mempengaruhi jiwa dari Pak Latif itu. Jadi karena dia waktu itu dibentuknya itu ya karena pengaruh dari ini tadi. Ada Bung Karno-nya, ada pengaruh masa muda malah Pak. Iya malah muda itu sampai terus ke Panduan. Tapi emang pada prinsipnya senang di organisasi kalau memang kayak hobi gitu mungkin. Kan ada yang tidak begitu suka organisasi kan. Tapi ini senang sekali berorganisasi. Tapi yang bagusnya dengan yang ada semangat itu tadi, semangat kebangsaan itu aja. Jadi emang begitulah. Jadi ceritanya. Karena masa mudanya gaulnya sama pamannya tadi Pak Mr. Iskak Cokro Adi Suryo. Ini seorang pengacara terkenal ya dulu Pak ya? Iya itu Mister kan. Pak Iskak ini kalau tidak salah PNI juga Pak ya? Iya PNI dulu. PNI Partai Nasional Indonesia Bung Karno ya? Bung Karno ya. Nah itu tadi Pak siapa tadi? Maaf, Mr. Sunario. Apakah ini PNI juga mungkin kali ya? Oh ini Pak Sunario yang PNI. Mungkin kakeknya Dian Sastro. Tapi Sunario ini kayaknya ini ya apa sih? Ya misteran juga sih. Mister mengenai hukum lah gitu. Jadi Pak Iskak ahli hukum, Mr. Sunario juga ahli hukum gitu. Pak Latif ini kan punya adik gitu kalau tidak salah. Oh iya. Bisa ceritakan nggak tentang adiknya Pak Citro? Maaf, adiknya Pak Latif maksudnya. Maaf. Jadi mungkin saya dari awal dulu. Jadi pertama adalah bahwa yang namanya Muhammad Said Indraningrat itu menikah dulu dengan seorang putri tentunya. Nah itu terus melahirkan ibunya Pak Latif jadinya. Itu melahirkan. Tapi pada waktu Pak Latif berusia 1 tahun, ibunya meninggal karena sakit dan sebagainya. Jadi masih muda udah meninggal. Kemudian Muhammad Said itu menikah lagi dengan perempuan lain. Nah, terus melahirkan Rukmiati, Rukmito, dan Siti Salama. Jadi tiga orang adiknya Pak Latif. Dalam satu keluarga besar itu tadi. Gitu. Jadi dari ibu yang lain. Tapi bapaknya sama dari Muhammad Said Indraningrat itu. Makanya Rukmito juga Indraningrat itu jadinya karena dia kebetulan dia yang lakinya kan gitu. Nah ini malah cukup lumayan itu saya nggak nyatet di sini tapi terakhir pangkatnya Letnan Jenderal. Iya. Kalau Pak Latif kan cuma Brigjen ya, Brigadier Jenderal ya. Oke, jadi tadi Pak Citro udah cerita Latif Indraningrat itu kan lebih banyak di pendidikan gitu ketika berkarir di militer. Nah kalau Pak Rukminto ini orang tempur begitu ya. Iya, betul. Pernah jadi panglima operasi Pak ya. Operasi ya. Permesta. Di Sulawesi Utara begitu ya. Sulawesi Utara ya pernah Permesta. Jadi panglima di sana juga di Kodam Merdeka. Kemudian pernah juga jadi duta besar. Duta besar iya, terakhir itu duta besar kebanyakan. Oh ya, tadi menyebut-nyebut Ilyas Karim begitu Pak ya. Iya. Tadi juga mungkin Pak Citro sudah menyinggung gitu kan. Nah ini mungkin ada masa di mana orang Indonesia tidak banyak membaca sejarah, tidak begitu dalam bacanya. Jadi ada masa pernah ada seseorang yang mengaku sebagai pengibar bendera tadi begitu ya. Nah itu bisa diceritakan Mbak bagaimana reaksi Pak Citro waktu itu gitu. Sementara kan yang diceritakan ke Pak Citro gitu mungkin bukan hanya Pak Latif aja yang cerita, mungkin teman-teman. Oke, yang dulu yang mengibarkan adalah Pak Latif dan itu di mana-mana. Nah, tahu-tahu
sekitar muncul. tahun 2000-an muncul Iya. berita itu gitu kan. Nah itu Iya. gimana perasaan Pak Citro waktu itu? Ya kita ya cukup prihatin aja. Jadi artinya orang tersebut seperti ingin kayak mau merubah gitu kan, seolah-olah merubah kondisi yang sebetulnya. Dan bagi kami sebetulnya hanya ya prihatin aja dan tidak berusaha untuk menuntut dia, tapi yang penting sejarah jangan dirubah dong gitu ya. Artinya kalau memang begitu harusnya terus yang jangan dilupakan, jadi tetap jangan ditinggalkan. Artinya ya memang kalau itu sudah bukan orang itu ya kenapa terus dia mengaku-ngaku masih diberi tempat dan sebagainya ya. Maksudnya jangan sampai begitulah. Karena kalau misalnya terus dia diberi kesempatan ya memang banyak saja yang mau begitu. Jadi yang salah ini bukan hanya yang mengaku-ngaku itu, tapi orang lain kok tidak melakukan cross check Cross check gitu kan. atau gimana. Nah itu ya cross check maksud saya. Dan kebetulan itu dia mengakunya yang suhut itu, yang dia mengaku membelakangi. suhutnya. Jadi kan orang nggak bisa ngecek kan, karena nggak membelakangi foto di mana-mana, dia membelakangi terus suhut itu. Jadi kalau Pak Latif kan masih kelihatan dari samping, jadi masih kelihatan bentuk mukanya gitu. Nah kalau suhut itu nggak kelihatan secara langsung ngadep gitu ya. Padahal dia ngakunya itu. Nah itu yang saya kenal soalnya anak-anaknya Suhut juga. Oh iya, itu bagaimana nasib Pak Suhut setelah proklamasi itu? Mungkin kan banyak orang yang dulu berjuang terus di era-era setelahnya jejaknya hilang gitu Pak. Apa yang diceritakan? Saya nggak banyak cerita sih dari situ ya, tapi yang jelas kayaknya nggak melanjutkan ke militer gitu. Kalau Pak Suhutnya? Pak Suhutnya nggak terus jadi militer gitu kan? Kan bisa aja dari barisan pelopor, barisan berani mati kan bisa aja sebetulnya. Bisa. Kalau dia masuk militer diinget terus mungkin Pak ya? Oh iya malah iya. Nah itu kebetulan enggak, jadi anak-anaknya itu tiap hari pernah ketemu juga. Enggak kok, bapak biasa aja katanya. Jadi orang sipil biasa gitu. Orang sipil biasa aja. Tapi kalau lihat kondisi anak-anaknya Pak Suhut itu kelihatannya ya mereka nggak sulit, nggak susah lah gitu. Bukan orang susah gitu. Ya biasa lah, biasa. Cukup artinya tidak takutnya kan melarat atau gimana kan enggak. Kayaknya enak, udah cukup hidup enak gitu. Pernah dikasih tahu nggak Pak, keluarga Pak Suhut itu sekarang ada di mana aja gitu? Mungkin masih berhubungan nggak dengan salah satu anaknya? Waktu itu sempat berhubungan karena ada kasus Ilyas Karim itu. Oh sempat. Jadi pernah muncul bersama kita. Oh. Itu edisinya tuh dari SCTV, tapi saya lupa tahun berapa itu. Iya. Waktu penyiarnya siapa ya waktu itu yang bawa bapak penyiarnya? Oh sudah lama sekali. Sudah lama sekali ya. Itu ada tuh mungkin kalau dicari-cari di itu. Coba cari itu aja mungkin di nama saya Citro Sendirian, terus nanti cari aja gitu. Mungkin ada rekaman itunya saya sama anak Suhut ya. Itu kan belum zamannya tukar-tukaran nomor HP yang karena WhatsApp gitu Pak ya. Mungkin zaman itu belum tentu semua orang punya HP juga ya. Tapi pernah kita muncul bareng. Tapi waktu itu bukunya dari ini ipar saya jadinya, adik ipar itu kan bikin buku dia mengenai Abdul Latif Sendirian. Makanya kemudian Pak Nijo bikin buku itu. Nijo ya itu. Ya artinya gemes gitu loh. Saking gemesnya. Orang-orang kok enak-enak aja gitu dia terus mengaku-ngaku kemudian dapat fasilitas itu loh. Sampai dapat fasilitas. Ini yang menjadi masalah. Kan salah memberi gitu ya. Kan lebih baik untuk veteran-veteran itu yang justru gitu pejuang kan. benar. Walaupun mungkin dia tidak ikut ngibarin bendera di situ gitu. Ya kan pejuang kan banyak Pak ya. Banyak sebetulnya. Kan bukan kita aja yang berjuang kan. Semuanya berjuang waktu itu. Oh ya Pak, ini agak-agak terkait dengan keluarga nih Pak. Nah itu sebagai anaknya Pak Latif Pak. Menurut Pak Citro, Pak Latif ini tipikal ayah yang seperti apa Pak? Oh kalau tipikalnya sih ya pada umumnya ayah lah ya. Jadi artinya tetap sayang dan sebagainya. Terus bagusnya itu memberikan pendidikan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Misalnya harus disiplin ya.
taat ibadah, bangsa begitu-gitulah. Jadi kalau sudah waktunya harus dikerjakan gitu. Kemudian juga seperti makanya saya datang ke sini agak terlalu pagi kan, karena selalu diajarin diajarin gitu, jangan on sampai time terlambat, gitu. on time gitu. Jadi saya kadang-kadang kepagian malah. Saya dibilangin sama istri saya kan kadang-kadang, tuh itu sih terlalu pagi sih gitu ya, kebiasaan nih. Itu ajaran Pak Latif juga. Iya, gitu. itu masuk di saya. Jadi saya berusaha untuk tidak terlambat lah gitu. Tapi setelah menua juga lama-lama kadang-kadang ya udahlah, udah tua ini nggak apa-apa. Oke, jadi beliau tuh ayah yang ngajarin anaknya disiplin gitu. Disiplinnya itu terutama ya. Kalau untuk urusan sekolah gimana Pak? Dipus nggak? Ayahmu ini dulu SMA, jadi kamu harus misal gitu. Sampai sebegitunya. Saya tidak secara langsung ya, cuman hanya diberi pengarahan. Misalnya begini, sekarang Indonesia bukan lagi yang zaman seperti bapak dulu katanya, kan perang, juang gini-gini. Jadi tidak menyarankan ke militer lah gitu, seolah-olah gitu ya. Nah, pada waktu itu kan pembangunan ya, sudah mulai. Pak Harto kan waktu itu Orde Baru, pembangunan banyak. Nah itu diarahkan ke sana. Kalau bisa kamu ikut membangun untuk itu juga berjuang karena membangun untuk tanah air kan gitu. Mengisi kemerdekaan istilahnya. Ya udah kita terus diarahkan akhirnya ke itu. Saya kan jurusannya jalan dan jembatan. Teknik gitu Pak. Di teknik sipil bukan itu Pak? Sipil ya. Jadi saya masuk ke sipil terus ambil jurusan itu. Infrastruktur bangsa gitu. Jadi waktu Pak Citroseno lulus itu sudah era-era bangun jalan. Iya, bangun jalan dia pas lagi dibutuhkan lah gitu. Pak Latif itu kan guru gitu Pak. Itu pernah dapat cerita nggak Pak? Kira-kira sebagai guru beliau ini guru yang seperti apa? Wah, itu saya kok belum dapat ceritanya. Nggak tahu kalau sama kakak ya, tapi artinya saya belum dapat cerita waktu jadi guru seperti apa gitu, belum. Tapi di antara keluarga Pak Citroseno, maksudnya di keluarga besar gitu. Kemudian ada yang jadi guru? Yang jadi guru, yang mungkin ada tapi bukan dari Pak Latif, dari Bu Latifnya, dari jadi kakaknya Bu Latif itu guru. Guru juga gitu. Guru STM lah. Guru STM belakangan. Ada itu dulu. Karena pendidikannya Pak Latif kan lumayan tuh Pak. Bisa lulus AMS gitu kan. Wah, itu udah artinya kan lulusan itu kan tidak banyak gitu ya. Jadi Pak Latif ini adalah orang yang terpelajar sekali lah gitu paling enggak. Ya, hanya mungkin karena pinter berbahasa Inggris, Perancis dan sebagainya, sehingga ngajarnya bahasa Inggris. Ngajarnya bahasa. Yang waktu di mana perguruan rakyat, Muhammadiyah sama taman siswa itu bahasa Inggris, tapi terus dibarengin sama itu tadi kebangsaan. Biasa deh. Pak Latif sendiri kan, ya yang seperti yang disebut saya juga beberapa orang mungkin sebelumnya udah nyebut ya beliau ini layak ya dianggap sebagai paskibra pertama. Iya. Itu pernah nggak sih Pak Latif itu ya mungkin jauh setelahnya itu diundang untuk memberi masukan terkait dengan organisasi paskibraka yang belakangan muncul gitu? Oh iya. Jadi itu kejadiannya pada waktu sekretaris militer. Zaman sekretaris militer itu? Jadi waktu itu kok nggak tahu gimana. Jadi Pak Latif itu sering ke istana jadinya. Kalau 17 Agustus, ya itu ternyata itu. Jadi seperti mengetes lah gitu. Paskibra ini pertama kali kan di awal-awalnya kan mulainya waktu zamannya Pak Bung Karno kan ya. Sudah ada itu paskibra. Kalau nggak salah Bu Mega pernah Pak? Pernah jadi paskibra, iya. Iya. Pernah juga Bu Mega itu. Di zaman Pak Karno itu udah itu ya. Sudah itu ini. Bukan tinggalan Orde Baru berarti. Bukan. Jadi itu emang dari sejak Bung Karno. Waduh. Jadi Bung Karno mungkin ngelihatnya dia sebagai pengibar kan dulunya. Jadi sepertinya kok ya bukan itu mungkin. Tapi untuk mengajar disiplinnya itu. Ya karena kan berbaris kan harus rapi gitu kan. Harus rapi, nggak boleh. Saya yakin Pak Latif bisa lah itu. Iya, itu cocok jadi untuk mengajar mereka gimana gitunya.
Jadi waktu itu banyak paskibra itu. Hmm. Sebenarnya kan paskibra itu kan bedanya hanya karena zamannya aja. Iya. Tapi mereka sama, harus disiplin sama. Iya. Dilatih berhari-hari sebelum iya, 17-an ya Pak ya. Fisik yang kuat juga kan nggak boleh. Kalau bisa jangan pingsan lah apa gimana. Gitu. Kan itu yang susah kan. Iya, harus kuat ya. Harus berarti. kuat, iya betul. Ya, wajar kalau dia ada tesnya gitu Pak ya. Iya. Baiklah itu ya, prestis loh Pak. Sempat melatih itu, sempat melatih paskibra. Sekarang iya prestis juga tuh paskibra. Sampai rebutan ya Pak. Sampai iya. Dua mantunya Pak Latif itu ada yang tentara juga kan Pak? Iya tentara memang. Jadi pendidikan biasa tapi terus masuk tentara gitu. Iya. Ada yang begitu. Sedangkan yang asli dari akademi militer ada juga. Ada juga. Jadi adik saya tapi. Jadi kakak saya 2 itu, yang satu TNI Angkatan Darat juga, tapi dokter hewan, terus di kesehatan Angkatan Darat masuknya. Masuknya diarahkan ke kavalerinya, memelihara kesehatan kuda apa gimana? Ada Pak? Ada yang gitu ya, itu yang kakak ya. Terus kakak yang satu lagi TNI AU malah. Tapi dia membuat landas pacu gitu-gitu, landasan terbang. Spesialisasinya Pak ya. Jadi sesuai dia sekolah dulu sipil, terus teknik sipil, kemudian masuk Angkatan Darat, Angkatan Udara gitu. Tapi terus, malah nggak ngipasin anak cucunya masuk tentara juga. Nah itu nggak ada. Nggak malah. Kalau yang Gugun kan nggak lain jadinya. Lain dia bukan ke tentara jadi. Oke, jadi teman-teman, jadi saya agak geleng-geleng juga nih dengan keluarga Pak Latif Hendraningrat ini. Jadi ada salah satu cucunya itu jadi seseorang yang menurut saya di tahun 90-an tuh sangat keren sekali ya. Jadi salah satu orang keren itu adalah panggilannya tuh Gugun Gondrong gitu. Saya lupa nama aslinya. Iya, Gugun Gondrong. Oke, jadi Gugun Gondrong adalah salah satu cucu dari Latif Hendraningrat. Iya, ya. betul. Nah, omong-omong tentang Mas Gugun nih Pak. Dulu kalau tidak salah Pak Latif tuh pernah kan Pak dikirim untuk sebuah misi kebudayaan gitu Pak. Oh, itu sebelum menikah mungkin. Sebelum nikah Pak ya? Iya, jauh. Zaman, kalau nggak salah zaman tahun 39. Iya, makanya belum menikah itu. Jadi emang iya keluar. Jadi dulu kan ada istilahnya pekan New York World's Fair ya. Pekan Raya New York gitu. Itu tahun 39 udah dia utusan dari Hindia Belanda jadinya waktu itu. Sebagai utusan Hindia Belanda gitu. Iya, waktu itu bukan sebagai Indonesia, belum ada Indonesia waktu itu. Belum lahir lah. Tapi yang ditampilin ya itu budaya Indonesia. Malah budaya Indonesia, Pak. Iya. Budaya daerah yang dijajah itu malah. Malah enggak, iya. Daerah yang dijajah yang ditampilkan jadinya bukan budaya Belandanya. Oke, jadi memang di zaman kolonial dulu ya biasalah negara-negara besar itu suka memamerkan daerah-daerah koloninya gitu ya. Saya kira mungkin maksudnya Belanda gitu ya, tapi paling tidak dengan adanya mengirimkan utusan seperti Pak Latif itu ya oke, orang Amerika jadi tahu ada tuh daerah Hindia Belanda yang kebudayaannya kayak gitu gitu. Iya, minimal. Kalau Pak Latif itu menguasai kesenian apa Pak? Ya Jawa ya menguasai. Menari ya, betul, menari. Jadi suka jadi Gatot Kaca gitu. Oh gitu. Kan ada lakon gitu, Gatot Kaca gandrung apa gitu. Saya juga kurang paham sih kalau itu. Kurang paham lah. Walaupun saya orang Jawa tapi kurang paham hal itu. Jadi menari beliau. Jadi waktu jadi atas militer terutama. Nah, itu kan itu menari bener itu di luar negeri. Jadi ya bukan sekedar birokrasi aja gitu Pak. Iya. Tapi dia juga melakukan itu. Ikut memamerkan atau budaya, memperkenalkan lah gitu ya kebudayaan Indonesia gitu Pak. Iya, jadi saya ingat kalau kan saya usia udah 45 tahun, jadi udah mulai ingat gitu. Jadi beliau itu bukan memamerkan dia ada acara gitu sebagai atas militer, menari gitu. Jadi orang ya ini sekali menyambut lah. Kan istilahnya atas militer kan biasanya orangnya kaku gitu, tentara gitu. Nah, ini malah seperti ya gitu. Baik di Manila maupun di Washington itu waktu itu. Nah, Pak Latif pernah cerita nggak Pak? Tokoh wayang favoritnya siapa?
tokoh wayang. Iya, Oh. Iya sebenarnya ya itu emang dia nari Gatot Gatot Kaca Kaca itu. itu. Dia malah suka yang itu. Suka karena itu kan pemuda ya. Nah Mewakili itu pemuda. senengannya kan karena pemuda, semangat, kuat gitu kan. Terus nggak apa istilahnya sekedarnya aja kalau seneng sama wanita kan. Jadi yang bukan yang suka yang seneng wanita gitu loh, bukan yang bangsa gitu, bukan kayak Arjuna gitu. Iya bukan kayak gitu. Dia seneng tokoh itu terus makanya dulu kan pakai kumis segala macam. Oh iya. Zaman kumis tipis. Tipis. Nah itu Pak, Gatot Kaca itu kan kalau tidak salah Pak ya, mohon maaf nih, itu anak-anaknya Bima kan Bima, Pak? iya betul. Yang baru lahir aja langsung perang kan? Langsung perang, itu membasmi kejahatan. Itu simbolis sekali. Simbolis sekali dan iya Gatot Kaca mungkin mewakili Indonesia gitu Pak ya? Indonesia baru lahir harus perang. Pas banget gitu. Iya betul. Jadi cocok sekali tuh menarikannya di luar negeri gitu. Iya. Nah ini kan Pak Latif ini kan ya paskibra pertama lah gitu Pak. Iya. Yang ya menurut saya ini legend lah. Ada tidak istilahnya Pak Latif itu menyuruh anak cucunya gitu kan? Ya kalau nggak bisa cucunya nanti cicitnya gitu. Kamu harus jadi paskibraka gitu kan? Terserah. Atau paskibra yang nggak di istana negara gitu, tapi di kabupaten atau kecamatan pun tidak apa gitu. Iya. Pernah ada suruhan seperti itu nggak Pak? Enggak, kayaknya tidak ada pengarahan seperti itu enggak. Tapi yang dimaksud itu sebagai paskibra apalagi ya. Jadi kalau itunya iya, tapi kalau untuk supaya disiplin itunya ada sih memang. Jadi harus disiplin gini ada. Tapi kalau yang untuk jadi seperti militer harus apalagi militer gitu, harus seperti militer aja enggak Pak ya? Enggak suka anaknya begitu malah. Karena kan dulu waktu zaman saya kan kalau anak-anak jenderal kan waduh gayanya udah kayak Diang Puranya Negara. Nggak takut sama siapapun kan gitu. Jadi ada geng-geng gitu kan dulu. Kenapa Pak Citro nggak ikut-ikutan? Nah itu karena itu tadi karena pengaruh ajaran orang tua nih Pak. Kamu jangan ikut-ikut seperti itu kan. Kan dulu ada crossboy. Banyak tuh geng-geng yang macam-macam, ada yang Siliwangi apa gitu namanya. AMS Angkatan Muda Siliwangi. Nggak suka yang begitu. Nggak tahu kenapa. Kok malah ke sana kan? Malah nyuruhnya intinya dia mau Pak Citro sama saudara-saudara itu ya kok kesannya tuh kayak apa ya, diarahin untuk jadi ya kaum intelektual lah, sarjana terpelajar gitu. Beliau lebih ke sana Pak ya. Jadi dilatihnya ke sana justru. Dianjurkan ya. Oh iya Pak, omong-omong nih Pak. Setelah pensiun nih Pak, setelah 66 gitu. Ya kan terakhir di militer kan sampai tahun sekitar 66 Pak ya? Iya udah. Itu apa yang dilakukan Pak Latif kemudian Pak? Iya, karena bukan militer lagi, ya organisasi juga tetap senang. Terus gitu. Jadi seperti klub Indonesia Muda gitu-gitu. Itu kan dulunya Yong Yava awalnya. Terus Yong Sumatera akhirnya jadi Indonesia Muda. Gitu. Iya benar. Nah, kan awalnya kan begitu. Nah, dari situ diambil semangatnya memang. Jadi Indonesia Muda tuh sebagai ketua Indonesia Muda. Padahal kan udah berapa tahun ya berarti? Sudah lewat 40 tahun, bukan sudah 50-an tahun itu. 50 tahun lebih lah udah, menjelang 60. Itu jadi ketua Indonesia Muda. Indonesia Muda. Terus kok sudah tidak anehnya ya, bukan aneh sih, tapi nggak tahu ya, apa karena disemangati dan sebagainya, itu kan juara Indonesia Muda di Jakarta loh maksudnya. Dia ini ketua Indonesia Muda Jakarta. Ini klub sepak bola klub IM itu menang IM. Dia juara Jakarta maksudnya. Ini klub yang profesional gitu nggak Pak? Atau suka-suka aja gitu? Klub iya semacam profesional juga sih, bukan negara kan, itu dari apa ya? Swadaya masyarakat aja. Yayasan apa ya? Indonesia Muda nggak tahu saya. Sempat juara tuh Pak Indonesia Muda. Pernah juara di Jakarta. Sampai sempat pernah juara. Tadinya nggak pernah juara tuh kan kalau nggak salah. Kok ini ketuanya Pak Latif kok terus bisa juara ya? Bingung orang. Mungkin ini ya apa sih namanya? Ya itu semangat itu kali, semangat bertandingnya di push gitu. Jadi supaya semangatnya itu yang membuat orang dimotivasi untuk semangat gitu. Berarti ini
setelah pensiun dia malah kayak mengulangi apa yang dilakukannya di masa muda dulu Masa berarti, Pak? muda, iya Oh. gitu. Kayak orang pergerakan kan. Kalau ini saya disuruh ikut. Yang Indonesia Muda. Tapi yang juniornya kan waktu itu masih kecil. Indonesia Muda. Masih ada nggak tuh, Pak? Saya nggak tahu ya, saya nggak pernah mengikuti lagi ya olahraga. Nggak pernah dengar kabarnya lagi juga. Nggak pernah olahraga, yang saya dengar malah timnas aja yang banyak. Nah, selain di Indonesia Muda, Pak, di klub bolanya tuh, Pak Latif di mana lagi? Iya, bisa antara lain itu kalau di ini apa? Kan kita suka punya paguyuban keluarga. Itu selalu jadi ketua tuh. Pak Latif selalu diangkat, Pak Latif aja deh, Mas Latif aja deh jadi ketua gitu katanya. Jadi selalu mereka mensupport terus gitu. Dan mungkin ya salah satu antara lain ya itu karena pengibar bendera, jadi untuk keluarga itu suatu yang ini mereka bangga lah gitu, yang bisa dibanggakan. Tapi ya saya rasa ya emang sudah harus begitu mungkin nasibnya. Ya mau apa ya, dibanggakan tapi yang dibanggakan sendiri tidak itu malah, Pak. Apa istilahnya? Ya kadang-kadang kan ada istilahnya ambisi orang tua nih, Pak. Gagal aja, jangan kan berhasil, gagal aja anaknya disuruh-suruh gitu ya. Luar biasa. Tapi ya bukan berarti apa selalu enak ya. Biasanya orang seperti itu kan banyak ada perjuangannya juga kadang-kadang. Untuk bisa begitu kan harus ada perjuangan. Nah itu yang selalu dibilangkan. Jadi jangan saya kan anaknya jenderal jadi enak dapat fasilitas gitu enggak. Itu paling anti. Bener nih, Pak. Itu yang paling anti itu. Jangan jangan istilahnya menggunakan fasilitas orang tua lah gitu. Itu didikan yang saya ingat. Kadang-kadang kan anak jenderal, apalagi yang cowok nih, Pak. Oh iya. Identik dengan nakal gitu. Jadinya terus kayak berani kemana-mana, itu punya pasukan. Punya pasukan kan. Geng apa. Nggak dididik ke sana, nggak. Oke. Jadi apa ya? Ya harus disiplin, harus jadi orang pinter gitu. Tapi sendiri dari bawah, jangan tiba-tiba muncul gitu. Nggak mau karbitan. Bisa diceritakan ke kami nggak, Pak, bagaimana kemudian Pak Latif meninggal? Kalau nggak salah sekitar tahun 1984 atau 83, Pak? 83. Beliaunya sakit apa tuh, Pak? Nah ini sakitnya sebetulnya kalau secara kedokteran itu mudah sekali bisa disembuhkan ya. Jadi usus buntu kan. Usus buntu. Cuman terlambat mengoperasinya kan itu katanya operasi kecil dekat sini agak di permukaan, sebentar udah dibuang usus buntunya udah selesai gitu. Nah itu usus buntunya terjadi, tapi dokter meriksa semuanya nggak ketemu penyakitnya. Ternyata ada dokter tentara juga akhirnya yang mengerti kondisi seperti itu, taunya usus buntu. Tapi waktu mau dilakukan udah terlambat, pecah katanya. Nah udah, jadi kemana-mana susah kalau udah pecah itu. Jadi nggak bisa apa-apa. Jadi emang ya itu mungkin memang nasibnya begitu lah, takdirnya. Jadi meninggalnya karena usus buntu. Ingat tanggal meninggalnya, Pak? Berapa ya? Itu ulang tahun anak saya yang pertama ya. 15 Aryo kan 15 Maret 1980. Itu 14 Maret kalau nggak salah. 14 Maretan ya. Oh itu jadi sebelum mau ulang tahun gitu itu meninggal. Jadi nggak enak ulang tahunnya. Sedih. Itu dimakamin di mana, Pak, terus, Pak? Di Taman Makam Kalibata ya. Oke. Jadi tiap 10 November atau hari-hari tertentu ke sana? Iya. Kita dulu kan biasanya kalau lebaran aja sih. Kayak sekarang kalau menjelang lebaran kedua biasanya. Oh, malah lebaran kedua selalu ke sana? Iya, kalau lebaran pertama biasanya kumpul, sekarang ya kumpul di rumahnya ibunya Gugun. Kakak saya yang tertua ya. Kumpulnya di situ, terus nanti kalau ibunya Gugun biasanya langsung aja dia. Kalau saya karena harus ke rumahnya kan. Kepada teman-teman yang menonton acara ini, Pak, yang menurut Pak Citro dari Pak Latif begitu ya, mungkin nilai-nilai positif apa yang harus dimiliki
anak-anak muda Indonesia gitu kan, Iya. terutama yang dalam usia produktif ini gitu. Iya. Eh, Kira-kira Pak Latif itu pinginnya apa sih Pak gitu Pak? Mungkin Pak Latif pernah cerita ke Bapak gitu kan, wah saya mau Indonesia itu begini, Indonesia begitu. Nah itu ada Iya. pesan apa Pak terkait itu? Yang jelas harus mau apa? Harus mau kerja, ya. Harus mau kerja. Harus mau kerja ya, jangan males gitu. Hmm. Itu paling nggak suka ya. Jadi pemuda yang males gitu, dan saya melihatnya seperti itu, ya. Jadi harus mau bekerja sendiri dengan tekun gitu, tidak fasilitas orang tua bangsa gitu, itu udah harus dijauhi lah semuanya. ya sifatnya pejuang sih, emang begitu. Berarti harus fight gitu Pak. Fight, bukan punya semangat juga. tapi bukan terus secara ini ya, tapi positif gitu ya. Fightnya itu positif, bukan fight berantem itu. Tawuran gitu ya, aduh. Jadi orang yang sederhana, disiplin, sederhana, mandiri ya gitu. Mandiri, itu harus punya semangat juang gitu maksudnya. Ada semangat, itu yang penting ya, semangatnya. Kayak berjuang tadi kan Pak Citro cerita nggak harus jadi tentara, tapi ya menjadi jurnalis itu juga. Di bidangnya, tapi dengan baik, dengan tekun. Melakukan hal yang baik di bidangnya itu aja udah berjuang Pak ya. Udah berjuang. Begitulah dialog sejarah dengan judul Latif Hendraningrat Sang Pengibar dalam Proklamasi 17 Agustus 1945 dalam edisi Jas Merah Jangan Sekali-Sekali Meninggalkan Sejarah. Baiklah teman-teman, sebelum acara kami tutup, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Citro Seno. Terima kasih. Atur nuhun Pak ngobrol-ngobrolnya. Iya, sami-sami nggih. Ini gimana ya? Saya tuh sangat bangga gitu ya bisa ngobrol-ngobrol sama beliau ini. Ya banyak sekali yang bisa kita petik ya dari obrolan kita tadi. Ya semoga sehat dan bahagia selalu. Ya, amin. Pak Citro dan sekeluarga semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih banyak sekali. Kami senang Pak Citro ada di sini. Iya, baiklah, kepada teman-teman, acara kami tutup. Salam sehat dan bahagia selalu dimanapun teman-teman Historia berada. Selamat sore, sampai jumpa.